Malam itu, langit mendung menggantung di atas kota kecil. Riko dan Sita, pasangan muda yang baru menikah, tiba di rumah kontrakan mereka yang berada di ujung gang sempit dan sepi. Rumah itu tampak tua, dengan cat tembok yang mengelupas dan jendela kayu yang sedikit retak. Tapi dengan harga murah dan lokasi yang cukup strategis, mereka tak punya banyak pilihan. Kita pasti bisa membuatnya lebih nyaman, kan? Ujar Sita sambil tersenyum, mencoba mengusir perasaan tidak enak yang mulai merayapi hatinya. Riko mengangguk, lalu membuka pintu dengan kunci yang diberikan oleh pemilik rumah. Begitu pintu terbuka, aroma lembab dan apek langsung menyambut mereka. Sita menutup hidungnya, sementara Riko menyalakan lampu. Cahaya kuning redup dari bohlam tua menerangi ruang tamu yang kosong. Hanya ada sebuah kursi goyang tua di sudut ruangan. Aneh, kursi ini sepertinya tidak disebutkan dalam perjanjian sewa. Gumam Riko sambil menyentuh kursi itu. Saat tangannya menyentuh kayu dingin kursi, tiba-tiba terdengar suara berdecit, seolah ada seseorang yang duduk di sana. Riko dan Sita saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Mungkin hanya perasaan kita saja, kata Riko, berusaha meyakinkan diri sendiri. Mereka segera membawa barang-barang ke dalam dan mulai membereskan rumah. Hingga larut malam, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Tapi tepat ketika mereka akan tidur, suara berdecit kembali terdengar dari ruang tamu. Seperti ada seseorang yang mengayun kursi goyang itu. Sita meremas tangan Riko. Kau dengar itu? Riko mengangguk, jantungnya berdetak kencang. Ia memberanikan diri keluar kamar untuk melihat. Kursi itu bergerak perlahan, seolah ada yang duduk di atasnya. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik di dekat telinganya. Kalian seharusnya tidak di sini. Tubuh Riko membeku. Ia berbalik dengan napas tersengal, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Dengan langkah tergesa, ia kembali ke kamar dan mengunci pintu. Mata Sita melebar melihat wajah pucat suaminya. Kita harus pergi dari sini besok, bisik Riko. Namun mereka tidak tahu bahwa rumah itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan paginya, Riko dan Sita bangun lebih awal. Mereka segera berkemas, berniat meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Namun ketika Riko mencoba membuka pintu depan, kunci tidak mau berputar. Apa kuncinya rusak? Tanya Sita dengan nada panik. Riko mencoba lebih keras, tapi pintu tetap tak bergerak. Ia bahkan menarik gagangnya dengan sekuat tenaga, namun pintu seperti terpaku di tempatnya. Mereka bergegas menuju jendela, berharap bisa keluar dari sana, tetapi jendela-jendela itu juga tidak bisa dibuka. Bahkan kaca-kacanya terasa seperti tertanam kuat di dalam bingkainya. Ini tidak masuk akal, bisik Riko. Keringat dingin membasahi dahinya. Sita mulai gemetar. Apa kita terkurung? Bagaimana bisa semua ini terjadi? Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari ruang tamu. Ketukan itu berirama, seakan seseorang mengetuk-ngetuk meja kayu dengan kuku panjang. Riko dan Sita saling berpandangan, ketakutan semakin merayapi tubuh mereka. Siapa di sana? Riko memberanikan diri bertanya, meski hatinya berdebar kencang. Tidak ada jawaban. Namun, kursi goyang di sudut ruangan mulai bergerak perlahan, berayun maju mundur dengan sendirinya. Sita menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Riko mundur perlahan, mencoba mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Namun sebelum ia bisa melakukan sesuatu, terdengar suara langkah kaki di lantai kayu, bergerak dari arah dapur menuju ruang tamu. Mereka tidak sendiri di rumah itu. Riko dan Sita mundur ke arah kamar mereka, tetapi langkah kaki itu semakin mendekat. Dengan napas tertahan, mereka mengintip dari celah pintu. Bayangan hitam berdiri di sudut ruangan,
tepat di sebelah kursi goyang. Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Kursi goyang berhenti bergerak. "Sita, jangan bersuara," bisik Riko. Tangannya menggenggam erat tangan istrinya yang gemetar. Sosok itu tiba-tiba bergerak. Dengan langkah perlahan dan tersendat, ia mulai berjalan ke arah kamar mereka. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. Jantung Riko berdetak semakin cepat. Ia buru-buru mengunci pintu dan mundur ke sudut ruangan. Ketukan terdengar di pintu kamar. Perlahan, berulang kali. "Pergi, pergi," bisik Sita. Air matanya mengalir deras. Ketukan itu semakin keras, seolah sesuatu di luar mencoba masuk. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Riko menahan napas. Sita tidak berani bergerak. "Henning." Lalu, suara berbisik terdengar tepat di belakang mereka. "Aku sudah di sini." Sita menjerit, namun Riko buru-buru menutup mulutnya. Mereka berdua membalikan badan, tetapi tidak melihat apapun di belakang mereka. Namun udara di kamar terasa semakin dingin dan menyesakkan. Tiba-tiba, dinding kamar di belakang mereka terdengar seperti diketuk dari dalam. Suara samar menyerupai rintihan seorang wanita terdengar dari sana. "Riko, ada sesuatu di balik dinding ini," bisik Sita dengan suara gemetar. Dengan tangan bergetar, Riko meraba dinding itu dan mengetuknya perlahan. Dinding itu terasa berongga. Tanpa pikir panjang, Riko mencari sesuatu untuk dijadikan alat. Ia menemukan obeng di laci kecil dan mulai mencungkil bagian dinding yang rapuh itu. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil membuka celah kecil. Dari celah itu, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah foto tua yang sudah menguning. Di dalam foto itu, tampak seorang wanita berambut panjang duduk di kursi goyang yang ada di ruang tamu mereka. Di bagian belakang foto, tertulis sebuah kalimat dengan tinta merah yang sudah pudar. "Aku masih di sini, dan aku tidak sendiri." Sita terisak, sementara Riko menatap foto itu dengan ngeri. Lalu terdengar suara tawa pelan dari balik dinding. Sita menarik napas panjang dan berbisik, "Riko, kita harus keluar dari sini sekarang juga." Riko mengangguk, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, cermin di sudut kamar tiba-tiba berembun, seolah seseorang menghembuskan napas di atasnya. Perlahan-lahan, sebuah tulisan mulai terbentuk di permukaannya. "Jangan lihat ke belakang." Jantung mereka hampir berhenti berdetak. Namun, rasa ingin tahu menguasai Riko. Ia menoleh ke belakang. Dan di sana, berdiri sosok itu. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Riko dan Sita terpaku menatap bayangan di cermin. Sosok itu semakin jelas. Wanita berambut panjang dengan mata kosong menatap mereka dari balik permukaan kaca. Bibirnya bergerak, meskipun tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, cermin bergetar hebat. Retakan mulai menjalar di permukaannya, membentuk pola seperti sarang laba-laba. Dari dalam retakan itu, tangan pucat keluar, berusaha meraih mereka. Sita menjerit dan mundur, sementara Riko dengan panik meraih kursi dan melemparkannya ke arah cermin. Pecahan kaca berhamburan ke lantai, namun yang terjadi selanjutnya justru lebih mengerikan. Dari pecahan kaca yang berserakan, bayangan hitam merayap keluar, membentuk sosok wanita yang sebelumnya ada di dalam cermin. Matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara melengking yang memenuhi ruangan. "Kita harus pergi," teriak Sita, menarik tangan Riko. Mereka berlari keluar dari kamar, tetapi lorong rumah tampak lebih panjang dari sebelumnya. Pintu-pintu di sepanjang lorong terbuka dan tertutup sendiri, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka. Langkah kaki berat bergema di belakang mereka. Riko menoleh sekilas. Sosok itu berjalan lambat,
tapi bayangannya memanjang hingga hampir menyentuh mereka. Dengan sisa keberanian yang ada, Riko meraih Sita dan berlari menuju pintu depan. Ia meraih gagang pintu dan memutarnya dengan sekuat tenaga. Kali ini, pintu itu terbuka. Mereka berdua menerobos keluar. Namun, begitu mereka menginjak tanah di luar rumah, tubuh mereka terasa tertarik kembali. Mereka masih berada di dalam rumah. Gang sempit di luar telah menghilang. Rumah itu kini dikelilingi oleh kegelapan tanpa batas. Dan suara tawa samar kembali terdengar di sekeliling mereka. Riko dan Sita terperangkap di rumah itu. Gang sempit yang seharusnya ada di depan rumah kini menghilang, digantikan oleh kegelapan tanpa batas. Setiap kali mereka mencoba keluar, mereka selalu kembali ke dalam rumah. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk. Sita terisak, tubuhnya bergetar ketakutan. Riko berusaha berpikir jernih. Ia ingat foto yang mereka temukan di balik dinding kamar. Wanita dalam foto itu pasti memiliki kaitan dengan semua kejadian aneh di rumah ini. Sita, kita harus mencari tahu siapa wanita itu. Mungkin itu satu-satunya cara keluar dari sini. Ujar Riko dengan suara tegang. Dengan langkah ragu, mereka kembali ke kamar. Dinding yang tadi mereka bobol tampak lebih rusak, dan di dalamnya ada sesuatu yang belum mereka lihat sebelumnya. Sebuah buku harian tua yang lapuk. Riko membuka halaman pertama dengan hati-hati. Tulisan tangan di dalamnya samar, tetapi mereka masih bisa membacanya. Namaku Ratna. Aku mati di rumah ini. Mereka mengurungku. Mereka membunuhku. Dan sekarang, aku terperangkap di sini. Sita menelan ludahnya. Riko, ini artinya dia korban. Bukan arwah yang ingin mencelakai kita. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari balik dinding. Tangisan pilu seorang wanita. Kita harus membantu Ratna, Riko berbisik. Ia kemudian membalik halaman terakhir buku itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah petunjuk tentang tempat di mana jasad Ratna disembunyikan. Di bawah lantai dapur, gumam Sita dengan suara gemetar. Mereka bergegas ke dapur dan mulai menggeser perabotan. Dengan susah payah, Riko mencungkil papan lantai kayu yang terasa longgar. Begitu papan itu terbuka, bau busuk langsung menyeruak ke udara. Di bawah lantai, mereka melihat sisa-sisa kerangka manusia yang sudah lama terkubur. Sita menutup mulutnya menahan muntah, sementara Riko mundur dengan wajah pucat. Namun tiba-tiba, rumah mulai bergetar hebat. Suara jeritan Ratna menggema di seluruh ruangan. Mereka membunuhku, mereka mengurungku, akhirnya aku bebas. Sosok Ratna muncul di hadapan mereka, namun kali ini tidak lagi menyeramkan. Wajahnya penuh kesedihan, tetapi juga kelegaan. Perlahan, bayangan hitam yang selama ini menghantui mereka mulai memudar. Ratna menatap mereka dengan mata kosong sebelum berbisik, "Terima kasih." Kemudian, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Sejenak, rumah menjadi sunyi. Lalu, pintu depan yang selama ini terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa membuang waktu, Riko dan Sita berlari keluar. Mereka kembali ke gang sempit seperti seharusnya. Rumah itu masih berdiri di belakang mereka, tetapi kini tampak lebih usang dan kosong. Kita berhasil. Sita berbisik, masih tidak percaya mereka selamat. Riko menggenggam tangan istrinya erat. Kita pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Tanpa menoleh lagi, mereka meninggalkan rumah kontrakan di ujung gang itu. Tak ada yang tahu nasib rumah tersebut setelahnya, tetapi satu hal yang pasti, arwah Ratna akhirnya bebas. Namun, beberapa minggu kemudian, seorang keluarga baru pindah ke rumah itu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.